Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Ayu Fitri Yuliani atau yang lebih akrab dipanggil Aviu. Saya mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam angkatan 2018. Di video kali ini saya mengangkat tema Bingkulai, yaitu bincang buku online. Nah, buku yang ingin saya obrolkan pada kali ini adalah buku yang cetakan pertamanya tahun 2018 dan penulisnya berasal dari negara Mesir. Buku ini cukup legendaris sobat-sobat karena buku ini mengangkat tema perempuan. Berikut judul bukunya. Nah, bagaimana nih sobat literasi? Udah tahu kan judul bukunya? Yaps, benar banget. Judul bukunya adalah Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Buku ini ditulis oleh almarhum Ihsan Abdul Qudus. Beliau wafat tahun 1990. Beliau ini seorang penulis, wartawan, serta editor di salah satu surat kabar yaitu Al-Akhbar dan Al-Ahram di negara Mesir nih tentunya. Oke, tadi kita udah kenalan ya, perkenalan singkat sama almarhum penulis buku Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Mungkin di video kali ini aku bakal ngebahas singkat atau ngobrolin secara singkat aja sih apa sih yang dibahas di buku Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan ini. Dan untuk yang pertama kali yang ingin aku review mungkin dari sampul bukunya ya. Jadi gini nih, tadi kan di slide sebelumnya ya udah aku rekamin secara full juga ya untuk sampul bukunya gitu. Ini aku secara singkat aja, jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, di sampul bukunya itu tergambarkan seorang perempuan yang sedang menangis darah dan dia sedang memegangi topeng serta ada topeng di bawahnya. Menurut aku nih ya, ini udah cocok banget sih menceritakan isi bukunya karena di dalam buku ini tuh menampilkan beberapa kemunafikan yang diceritakan seperti itu. Jadi dari gambarnya itu kita bisa nilai gitu loh, kalau ini tuh ada seorang perempuan yang sebenarnya itu hatinya tersakiti, yang sebenarnya dia itu kondisinya lagi sedih banget, tapi untuk tampil ke depan umum dia menggunakan topeng-topengnya itu, topeng yang menggambarkan keceriaannya, topeng yang menggambarkan kekuatannya kayak gitu. Padahal sebenarnya hatinya sedang remuk atau keadaannya sedang tidak baik seperti itu. Untuk sampulnya sih aku udah oke. Kita lanjut review ke bab pertama. Di sampulnya tadi tuh juga ada apa ya, satu kalimat yang menceritakan kalau novel ini menggugah tentang ambisi, karir, dan cinta. Dan itu menurutku pemilihan kata yang benar-benar pas sih, yang mewakilkan isi dari novel ini. Kita buka halamannya ya. Halaman pertama, di novel ini tuh ada quotes atau ada kalimat pembuka, yaitu yang isinya seperti ini. Setiap orang memiliki dua sisi, satu untuk orang lain, satu untuk dirinya, mustahil menyatukan keduanya. Ditulis oleh Ihsan, yaitu seorang penulis buku ini. Lalu lanjut ke bab 1. Oh ya, sebelumnya aku pengen menyampaikan kalau buku ini itu ada 10 bab ya teman-teman semua. Nah, di bab 1 ini mungkin bisa aku ambil reviewnya kalau menceritakan tentang masa lalu si tokoh utama dalam buku ini. Jadi buku ini tuh dikemas bentuknya seperti novel gitu sahabat, dimana peran utamanya yang bernama Su'ad. Nah, Su'ad ini seorang perempuan ya teman-teman. Su'ad ini dia itu punya masa kecil yang benar-benar bisa dikenang lah. Su'ad ini punya satu kakak, yaitu kakak perempuan. Jadi dia dua bersaudara dan dia itu anak bungsu. Dimana Su'ad ini punya punya hobi atau punya pengalaman atau punya hal-hal yang disukainya berlawanan dengan si kakak ini. Nah, si kakak ini kan bisa dikategorikan perempuan yang feminim, perempuan yang penurut, dimana dia selalu menuruti kata ibunya. Sedangkan si Su'ad ini, dia itu perempuan yang suka sekali dengan tantangan. Dia adalah perempuan pemberontak, dia adalah perempuan yang mempertanyakan banyak hal. Kenapa sih ini nggak boleh, kenapa sih itu nggak boleh. Nah, si Su'ad dari kecil seperti itu. Bahkan dia mempertanyakan nih, kenapa permainan-permainan laki-laki itu kalau dimainkan perempuan
dibilang sebelah mata sih, sehingga dari kecil karena dia itu udah rasa penasarannya udah gede, udah besar, dia mulai melawan rasa-rasa penasaran itu. Jadi dia itu mulai mempelajari hal-hal yang pengen dipelajari, walaupun itu sebenarnya kebanyakan laki-laki yang mempelajarinya. Contohnya nih ya, waktu dia kecil itu dia suka bermain sepak bola, dia suka bermain pedang-pedangan atau perang-perangan, hingga masuk ke remaja dia ini juga ingin diajari tinju. Saking tekad besarnya, dia itu sampai merengek-rengek, aku tuh pengen belajar tinju. Akhirnya diajari nih sama saudara sepupunya kalau nggak salah, seperti itu. Oke, sedikit cerita tentang masa kecil Suad ya tadi. Beranjak ke masa sekolah. Nah, dikarenakan tadi saya udah bilang kalau Suad ini dipenuhi dengan rasa penasaran, dipenuhi dengan rasa keingintahuan, maka dari itu ketika di bangku sekolah pun dia selalu ingin tampil, dia selalu ingin jadi pusat perhatian, dia ingin ini loh aku punya ini, aku bisa ini. Dia itu bisa dibilang jenius ya. Suad ini sangat jenius, Suad sangat aktif, Suad sangat pintar berorganisasi, pintar bergaul. Jadi waktu sekolah itu dia pintar, dia selalu mendapat ranking, dan dia juga aktif organisasi. Bahkan dia juga deket nih sama guru-guru, sahabat. Gila sih ya, populer banget kan. Oke, lanjut ya sahabat. Tadi kita udah ngebahas masa sekolahnya si Suad ini, dimana dia itu berprestasi, dia aktivis, dia juga punya banyak teman. Terus ya suatu ketika saking populernya dia, saking pintarnya dia, guru-guru ini percaya banget nih sama dia. Waktu itu kan ada suatu demo gitu ya di sekolahan. Nah, dia nih yang jadi pelopornya, dia pemimpin orasi, dia membacakan pidato-pidatonya tuh penuh dengan semangat, penuh dengan gelora, hingga teman-temannya itu terbangun dan teman-temannya itu ikut bersemangat. Nah, nggak habis dari itu, nggak habis nih kepopuleran si Suad. Ternyata dia juga punya mimpi yang sangat tinggi, dan semangat ilmunya juga tinggi. Lanjut ke ketika masa sekolahnya udah selesai, ketika ya siapa sih yang nggak suka perempuan sepopuler ini, perempuan sepintar, sejenius ini, dan bahkan perempuan cantik. Iya, Suad ini selain dia pintar dalam hal akademisi, dia pintar berorganisasi, dia juga pintar merawat diri. Jadi bisa dibilang dia ini cantik ya, jadi paket lengkap. Maka dari itu banyak teman-teman laki-lakinya yang juga mendekati Suad. Namun dikarenakan Suad ini bisa dibilang emang dia itu merasa hebat ya. Dia itu merasa aku bisa ini, aku bisa itu. Lalu standar untuk laki-laki pun dia juga bisa dibilang cukup tinggi. Maka dari itu teman-teman sekolahnya yang berusaha mendekati dia banyak yang ditolak nih sahabat. Yang Suad merasa dia itu orang ini belum cocok nih sama aku, dia belum pas, dia nggak sesuai nih sama prinsip-prinsip kehidupanku kayak gitu. Namun pintarnya dia nih ya teman-teman, dia itu ketika menolak laki-laki yang menyukainya, laki-laki tersebut itu nggak marah, laki-laki tersebut itu nggak menjadikan si Suad ini musuh. Justru Suad itu mengolah kata-kata. Lalu Suad ini gimana nih caranya biar laki-laki yang suka sama aku ini mereka bisa jadi sahabat aku aja, sehingga mereka itu nggak perlu ngejauhin aku tapi tetap mendukung aku, namun bukan sebagai pasangan, hanya sebagai sahabat. Dan Suad ini berhasil, tau gak sih? Jadi banyak laki-laki yang jadi sahabatnya dia karena awalnya pengen jadi pasangan tapi belum diterima nih sama si Suad. Oke, lanjut ke masa kuliah. Nah, di masa kuliah Suad ini dia itu mengambil jurusan hukum di salah satu kampus yang juga terkenal di Mesir. Dimana di hukum ini, di jurusan hukum ini, ketika di zaman sekolah tadi dia udah mulai belajar tentang narasi, dia udah mulai belajar tentang lobbying, lalu pencarian jaringan dan relasi. Di jurusan hukum ini, di saat inilah pertama kali dia mengenal tentang politik. Nah, ternyata si Suad ini cocok banget sama pelajaran politik ini. Dia cocok banget mempelajari tentang ilmu-ilmu politik, hingga dia terus menggali tentang ilmu tersebut, dan dia sampai punya target yaitu pengen jadi anggota DPR. Padahal perempuan di Mesir atau perempuan pada zaman dahulu
tahu kalau itu lumayan susah. Maka dari itu di zaman kuliah dia mencari literasi, mencari jaringan dan relasi sebanyak mungkin. Oke, kita lanjut bab selanjutnya ya. Yap, lanjut lagi. Tadi kita udah bicara pengalaman tentang Suad di zaman sekolah, lalu kuliah ya, yang tadi dia punya target ingin jadi anggota DPR. Gak berhenti di situ, ternyata mimpi si Suad ini cukup tinggi, benar-benar tinggi sahabat. Hingga dia itu emang benar-benar fokus ya. Dia fokus untuk mencari peringkat terus-menerus, dia fokus mengikuti kegiatan sosial di sana, di sini, menjalin relasi sebanyak mungkin hingga ke tingkat-tingkat dosen. Nah, sehingga dia itu bisa dibilang apa ya, agak menjauhi yang biasanya kalau sekarang dibilang pacaran sih ya, atau dia itu punya standar tinggi nih untuk pasangan dia ke depannya. Bukan berarti dia nggak pernah pengen menikah ya, dia juga punya keinginan untuk menikah. Karena dalam negara Mesir atau di era Mesir, di era zaman dahulu itu, mungkin sekarang juga masih terjadi sih ya, dimana perempuan itu masih mengalami diskriminasi, yaitu ketika laki-laki zaman sekarang lah kita bicarakan, ketika laki-laki itu menikah di umur yang bisa dibilang cukup tua, berumur dan cukup lama, itu nggak apa-apa, nggak dapat stigma buruk dari masyarakat. Bandingkan kalau perempuan yang menikah di umur yang agak tua, menikah di umur 30-an ke atas, pasti mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Dan tahu gak sahabat, stigma yang paling menyakitkan hati perempuan yaitu disebut perawan tua. Itu benar-benar menyakitkan. Dan Suad juga berpendapat seperti itu. Padahal sama gitu loh, laki-laki, perempuan gitu. Tapi ya itu tadi stigma masyarakat, di mana masyarakat itu menganggap kalau perempuan itu sebagai pabrik, sedangkan laki-laki itu sebagai pegawainya. Dimana ketika pegawai dalam suatu pabrik itu mengalami halangan untuk berangkat, ada pegawai lain nih yang bisa menggantikannya. Tapi ketika pabrik mendapatkan suatu masalah atau pabrik tersebut tidak berjalan sesuai nggak berjalan sesuai rencana, maka dari itu akan mendapatkan sorotan yang lebih banyak seperti itu. Makanya terjadi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki karena stigma tersebut. Nah, kita lanjut cerita ketika Suad mendapatkan masa-masa kejayaannya, yaitu masa-masa di mana prestasinya oke, organisasinya oke, relasi dan jaringan juga semakin luas. Tiba-tiba di semester yang bisa dibilang hampir akhir sih ya, dia itu akhirnya merasakan jatuh cinta. Nah, dari teman-teman kuliahnya yang bilang suka dia, sama seperti masa-masa sekolah. Ketika teman-teman kuliahnya suka dia itu masih belum merasa menemukan yang pas. Tapi suatu ketika ada yang pas yang benar-benar menarik perhatiannya, yaitu seseorang bernama Abdul Hamid. Nah, Abdul Hamid ini bukan teman kuliahnya ya. Abdul Hamid ini bisa dibilang saudara jauh atau kerabat jauh keluarganya, dimana waktu itu Abdul Hamid dan keluarganya sedang silaturahmi nih di rumah Suad. Lalu di situ Suad dan Abdul Hamid ini berbincang-bincang dan Suad merasa wah cocok nih, wah kayaknya pas nih dan lain sebagainya. Dan ternyata Abdul Hamid itu juga menyukai Suad. Padahal sebenarnya ya dari perilaku atau dari segi mimpi-mimpi, si Abdul Hamid sama si Suad ini berkebalikan, dimana Suad kan punya ambisi-ambisi tinggi, punya mimpi-mimpi tinggi, tapi si Abdul Hamid ini orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Kayak misal menurutku seseorang sekolah itu nggak perlu dia mati-matian belajar untuk mendapatkan peringkat, mendapatkan nilai yang baik itu udah cukup. Dan menurutku nggak perlulah kita bekerja sebegitu keras, posisi ini juga udah cukup. Seperti itu Abdul Hamid. Sedangkan Suad, aku harus menjadi nomor satu, aku harus menjadi pusat perhatian, aku harus menggapai mimpi-mimpi yang tinggi. Seperti itu. Namun dikarenakan perbedaan tersebutlah yang membuat Suad ini jatuh hati kepada Abdul Hamid. Dia merasa punya pandangan baru tentang hidupnya, pandangan yang berlawanan balik. Seperti itu. Nah, setelah mereka cukup dekat,
si Suat ini kan juga fokus belajar ya, dia juga fokus organisasi. Maka dari itu dia menetapkan peraturan-peraturan kepada Abdul Hamid, di mana dia hanya boleh, si Abdul Hamid ini ya hanya boleh berkunjung ke rumahnya pada 2 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Udah kayak puasa aja ya. Tapi ya inilah yang justru membuat saya lebih tertarik terus membaca buku ini. Nah, si Abdul Hamid ini setuju teman-teman. Abdul Hamid ini menyetujui peraturan tersebut, yaitu di hari Senin dan Kamis menemui Suat. Karena apa? Dalam 1 minggu sisanya si Suat akan fokus belajar dan fokus organisasi atau fokus kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Lalu di suatu ketika